begitu besar, bahwa Tuhan sudah naik ke surga dan menurunkan Roh Kudusnya untuk kita semua. Mari saat ini kita bersama-sama merendahkan hati kita untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Dia, karena Dia yang layak kita tinggikan, karena Dia yang layak kita sembah di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu.
Kami naikkan dengan ucapan syukur kami, Yesus. Biarlah menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Tiba saatnya ya Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami yakin dan percaya firman-Mu ya dan amin bagi kami ya Bapa. Firman-Mu akan menguatkan kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang akan mendengarkannya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sambut firman-Mu dengan kerendahan hati kami. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dan kiranya benih firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buah guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan kita akan baca dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ini pernyataan dari Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus menjalani masa kesengsaraannya. Yang pertama Tuhan Yesus katakan, aku datang dari Bapa. Tuhan Yesus turun dari surga. Dalam Yohanes 6 ayat yang ke-38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Ini bedanya antara kita dengan Tuhan Yesus, saudara. Kita ada sejak kita di dalam rahim ibu kita dan kemudian dilahirkan. Tetapi Tuhan Yesus itu ada sebelum kelahirannya. Sebelum Abraham jadi, aku ada. Tuhan Yesus mengatakan demikian. Yohanes 8 ayat 58 kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Itu tadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus berasal dari sorga, dari Bapa. Tuhan Yesus ada sebelum segala sesuatu yang bisa kita lihat ini ada. Bahkan Tuhan Yesus itulah sang pencipta. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tuhan Yesus itulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tuhan Yesus mencipta bersama Bapa dan Roh Kudus. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus katakan bahwa aku datang ke dalam dunia. Tuhan Yesus datang untuk melakukan kehendak Bapanya. Apa yang menjadi kehendak Bapa? Saudara, supaya Tuhan Yesus itu menyerahkan nyawanya. Yohanes 10 ayat 17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi Tuhan Yesus taat, ya, sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Filipi 2 ayat 8, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, bukan hanya oleh karena Tuhan Yesus taat kepada Bapa, tetapi juga karena Tuhan Yesus mengasihi umat manusia seperti Bapa mengasihi manusia. Karena di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak menyerahkan diri, tidak ada yang dapat menangkap dan menyalibkan Dia. Oleh karena Tuhan Yesus mengasihi manusia, maka Dia rela memberikan nyawanya. Gembala yang baik itu menyerahkan nyawa untuk domba-dombanya. Ini yang Tuhan Yesus lakukan, dan ini yang menjadi kehendak Bapa. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan Yesus meninggalkan dunia
dan pergi kepada Bapa. Jadi setelah rencana Bapa dikerjakan sempurna, yaitu karya keselamatan, mati di kayu salib, ya, mati dengan cara yang begitu mengerikan, ya saudara-saudara. Kemudian bangkit pada hari yang ketiga. 40 hari setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus kembali ke surga. Di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-33 kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Jadi kenaikannya ke surga itu memang sudah dikatakan jauh sebelumnya. Ada dua orang yang tidak mengalami kematian di bumi ini. Yang pertama adalah Henokh, saudara. Henokh, keturunan ke-7 dari Adam, itu diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Ya, tertulis bahwa ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Tidak dituliskan siapa yang menjadi saksi pada saat Henokh diangkat ke surga. Kemudian yang kedua adalah Nabi Elia. Elia juga tidak pernah mengalami kematian. Ya, Elia itu terangkat ke surga dengan kereta berapi, disaksikan oleh satu orang, yaitu Elisa. Ya, Elisa, muridnya. Nah, saudara-saudara, tetapi sebelum kejadian Elia terangkat ke surga, berita tentang pengangkatan Elia itu sudah diketahui oleh para nabi, ya, para nabi. Pada zaman Elia itu ada sekolah untuk nabi-nabi, dan mereka sudah tahu harinya Elia akan terangkat ke surga. Mereka mengatakan kepada Elisa bahwa bukankah hari ini Tuanmu akan diangkat ke surga? Dan Elisa juga tahu, saudara-saudara. Elisa juga tahu. Dan kenaikan Elia ke surga dengan kereta dan kuda yang berapi itu disaksikan oleh muridnya yang bernama Elisa. Terangkat hidup-hidup ke surga, tidak mengalami kematian. Ada beberapa nabi yang mendesak Elisa untuk mencari. Jangan-jangan Elia itu nanti dilemparkan atau dijatuhkan di gunung atau di lembah. Mereka berusaha untuk mencari. Elisa mengatakan jangan, ya, karena kalau dikatakan bahwa Elia akan terangkat ke surga, Tuhan yang mengatakannya, ya pasti betul Elia terangkat ke surga, saudara-saudara. Tetapi oleh karena mereka mendesak sampai ya sedikit mempermalukan, maka diizinkanlah oleh Elisa dan dicari kemana-mana, nggak ada, saudara-saudara, ya, tidak ada, ya, karena Elia betul-betul terangkat ke surga. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus naik ke surga itu disaksikan oleh banyak orang, disaksikan oleh banyak murid. Tidak hanya 3 murid utama, ya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tetapi banyak murid yang menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga. Tidak dengan kereta berapi, dengan kuda berapi, tetapi terangkat naik. Jadi gravitasi bumi itu tidak bisa lagi menahan Yesus kembali ke surga, ke tempat asalnya. Dan saudara, semua yang terjadi ini sudah dikatakan jauh sebelumnya. Saudara percayalah bahwa semua yang Tuhan Yesus katakan itu terbukti kebenarannya, benar-benar terjadi. Apa yang sudah Tuhan Yesus katakan itu benar-benar terjadi. Tinggal satu yang belum terjadi, yaitu kedatangannya yang kedua kalinya di bumi ini. Nah, saya percaya bahwa itu pun pasti terjadi. Hampir semua tanda-tanda dari kedatangannya digenapi, ya saudara-saudara. Hampir semua tanda-tanda kedatangannya kedua kalinya sudah digenapi, hanya beberapa tanda yang belum digenapi. Tapi kalau Tuhan Yesus sudah mengatakan hal itu pasti akan benar-benar terjadi. Oleh sebab itu kita harus tetap percaya. Dan orang yang percaya itu seharusnya juga taat akan segala firman-Nya.
Ya, jadi tidak boleh hanya sekedar percaya, tetapi hidup sungguh-sungguh mentaati semua perintah-perintahnya. Dan kemudian kita harus setia sampai pada akhirnya. Setia sampai pada akhirnya. Karena Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Kalau rumah di surga sudah disiapkan, sudah selesai, saudara-saudara, baik secara umum maupun untuk saudara satu persatu masing-masing, maka Dia akan datang kembali dan menjemput kita, supaya di mana Dia berada, kita pun berada. Karena itu yang menjadi kerinduannya. Saya mengucapkan selamat, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Saudara tetap setia sekalipun beribadah online, ya saudara-saudara, menjaga persekutuan yang intim, yang erat dengan Tuhan. Dan kita terus berdoa agar supaya bencana ini segera berlalu dan kita boleh beribadah bersama-sama lagi di gereja. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus mempersiapkan segala sesuatunya sebelum Dia datang kembali untuk yang kedua kalinya menjemput kami semua. Tolong supaya kami boleh hidup benar di hadapan Engkau, taat setia ya Tuhan. Oh Bapa, benar-benar menjaga kekudusan, dan tetap kami mohon supaya Engkau melindungi negara kami, bangsa kami. Engkau menjauhkan bencana ini ya Tuhan dari muka bumi. Engkau lindungi khususnya jemaat di Ponorogo, semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, sampai kami bisa beribadah kembali ya Tuhan bersama-sama dan lebih bersemangat, lebih bergairah untuk melakukannya. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur saat ini kita sudah merasakan kasih Tuhan, sudah merasakan berkat-berkat Tuhan, sudah merasakan lawatan Tuhan, sudah kita menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita percaya saat ini yang menyaksikan ibadah kita, saat ini kita percaya kita semua diberkati. Mari kita akan bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan bersyukur pada Tuhan, kita akan berterima kasih pada Tuhan buat kasih-Nya Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, kembali saya undang boleh bangkit berdiri dan mari kita datang kepada Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Bapa, Allah kami yang baik. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami, dan oleh karena kasih itulah, maka kami Jemaat Gereja Betel Indonesia, Jalan Bayangkara, Ponorogo, boleh menyelenggarakan kebaktian kenaikan Yesus Kristus ke surga, semua karena anugerah Tuhan. Bapa, di dalam kesempatan ini kami bersehati memohon belas kasih-Mu turun khususnya untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini, bahkan untuk seluruh umat manusia yang ada di permukaan bumi ini yang saat ini sedang bersama-sama untuk melawan, menghentikan yaitu laju penularan wabah COVID-19. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap usaha dan upaya yang dikerjakannya. Tuhan, belas kasih-Mu turun melalui hikmat-Mu akan melawat umat-Mu yang ada di permukaan bumi ini, yang Engkau percaya oleh karena hikmat Tuhan, maka akan segera menemukan yaitu obat ataupun vaksinnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak lupa berdoa untuk setiap dokter, setiap perawat yang saat ini sedang bertugas pelayanan untuk menangani pasien yang terpapar COVID-19. Terima kasih Tuhan. Bahkan secara khusus hamba-Mu berdoa untuk setiap bapak, setiap ibu yang beribadah kepada Tuhan pada saat ini, semuanya ada di dalam berkat penyertaan kasih dan kuasa Tuhan sendiri. Mari kita akan angkat tangan kita di dalam hadirat-Nya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, saatnya kita akan pulang. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa-Mu yang di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat penyertaan kasih kuasa, mujizat dan perlindungan Tuhan, yang percaya dan menerimanya berkata amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih yang begitu